Bu, Bapak mau ngomong sama Ibu. Bapak mau ngomong apa, Pak? Bu, ini ternyata hari terakhir Bapak kerja, Bu. Bapak juga tadi baru juga diberitahu oleh mandor Bapak. Ya Allah, Pak. Ibu juga baru aja mau ngasih tahu Bapak. Tadi Ibu sudah ditagih bayar sewa rumah, Pak. Sudah 3 bulan ini kita nunggak bayarnya, Pak. Padahal Ibu sudah menyisihkan sedikit demi sedikit buat bayar kontrakan, Pak. Tapi uangnya selalu terpakai buat kebutuhan sehari-hari, Pak. Ya Bu, Bapak paham. Memang gaji Bapak yang gak seberapa. Ibu gak salah kok. Tapi nanti Bapak coba pinjam sama Nelly ya Bu. Semoga Nelly bisa bantu kita. Apa Bapak yakin, Pak? Mau pinjam uang sama Nelly? Ibu gak yakin, Pak, kalau Nelly bakalan mau kasih pinjam kita uang. Bapak coba dulu ya Bu. Bismillah ya Bu. Semoga kita dapat jalan keluarnya. Oh iya Bu, Sari kemana? Apa dia sudah pulang sekolah? Sudah, Pak. Sari lagi tidur siang di kamarnya. Oh gitu. Ya udah Bapak coba ke rumah Ibu dulu ya. Siapa tahu ada Nelly di rumah. Iya, Pak. Semoga Nelly bisa bantu kita ya, Pak. Nel, Abang kesini mau minta tolong sama kamu Nelly. Abang bisa nggak kira-kira minjam uang sama kamu? Abang belum ada kerjaan baru lagi dek. Kontrakan abang sudah 3 bulan belum dibayar. Abang bingung mau minjam sama siapa lagi. Sudah kuduga, pasti ini tentang perkara uang. Haduh, males banget deh. Emangnya abang butuh uang berapa sih? Abang butuh uang 1,5 juta dek. Kontrakan abang sebulannya 500.000. Apa aku suruh mereka pindah ke sini aja ya? Kan lumayan, aku nggak nyewa pembantu lagi. Lagian juga, ibu kan lagi sakit ya. Biar Mbak Yuli aja yang ngurusin ibu. Jadi aku bisa hemat uang pembantu sekaligus uang perawat buat ibu kan? Bang, Nelly kasih pinjam uang abang nih. Tapi abang pindah rumah ke sini aja ya. Maksud kamu gimana dek? Maksud Nelly tuh, gini bang. Abang bayar uang tunggakan kontrakan itu. Setelahnya, abang pindah rumah di sini saja sama Nelly dan ibu. Kasian ibu bang, kalau Nelly tinggal kerja, ibu sendirian di rumah. Kalau ada abang sama Mbak Yuli kan, ada yang temenin ibu di rumah. Kan lumayan bang, abang gak perlu lagi bayar kontrakan rumah. Jadi abang bisa fokus cari kerjaan di lain. Gimana bang? Abang mau gak kira-kira? Oh gitu ya. Nanti deh abang diskusikan dulu sama mbakmu ya. Iya bang, semoga Mbak Yuli mau ya. Ya udah kalau gitu, abang pamit dulu ya Nel. Semoga aja mereka mau ya. Kalau seandainya mereka mau, aku nggak pusing lagi tentang urusan rumah, ngurusin ibu, tenaga mereka bisa menghemat uangku. Tapi aku yakin sih, si miskin itu pasti mau. Bu Bapak, tadi sudah ngomong sama Nelly Bu. Alhamdulillah, Nelly mau ngasih pinjam Bapak uangnya. Bapak juga sudah langsung ngasihkan uang kontrakan rumah. Tapi tadi Nelly ada ngomong sesuatu Bu. Memangnya Nelly ada ngomong apa sama Bapak? Nelly tadi bilang, nawarin Bapak, kita pindah ke rumah Ibu. Katanya daripada bayar kontrakan rumah. Apalagi Bapak belum dapat kerjaan. Lagian juga Ibu sendirian di rumah. Kalau Nelly lagi pergi kerja. Jadi maksud Nelly, kalau kita pindah ke sana, ibuku ada temennya. Gimana Bu? Apa Ibu mau? Ibu sih terserah Bapak aja. Kalau memang Bapak mau pulang kembali ke rumah orang tua Bapak, Ibu ikut saja, Pak. Bapak minta maaf ya Bu. Ini jalan satu-satunya untuk situasi kondisi kita sekarang ini. Bapak juga kasihan sama ibuku. Sudah tua sering ditinggal sendirian di rumah kalau Nelly lagi kerja. Iya, Pak. Gak apa-apa. Nanti kalau Bapak sudah dapat kerjaan, kita bisa kontrak rumah lagi yang dekat sama rumah Ibu ya, Pak. Iya Bu, itu maksud Bapak. Makasih ya Bu, Ibu mau mengerti dengan keadaan kita yang sekarang ini. Ya udah, sekarang kita mulai siap-siapin barang-barang ya Bu. Ibu kasih tahu Sari ya. Iya Pak, nanti Ibu kasih tahu Sari. Sari, Ibu mau ngomong nak. Kata Bapak, kita mau pindah ke rumah Nenek dan Tante Nelly. Sari bantu Ibu kemasin barang-barang ya nak. Loh, kok mendadak Bu? Kenapa kita tiba-tiba pindah ke sana Bu? Iya nak,
Maaf ya, Bapak kan belum ada kerjaan lagi. Jadi Tante Nelly bilang, kalau kita pindah ke sana saja, sekalian bisa nemenin nenek. Kalau Tante Nelly kerja kan, nenek sendirian di rumah. Oh, begitu ya, Bu. Sari sih nggak apa-apa, Bu. Tapi, Ibu tahu kan, anaknya Tante Nelly nggak suka sama Sari, Bu. Iya nak, Ibu tahu. Kamu yang sabar ya Sari. Siapa tahu dengan kita tinggal di situ, Devi jadi suka sama Sari. Iya, mudahan aja ya, Bu. Ya udah, sekarang kita mulai kemas-kemas yuk. Selamat datang di sini ya Mbak. Kebetulan masih ada kamar kosong di belakang. Oh ya Mbak, nanti saya minta tolong ya. Tolong cucikan pakaian saya yang ada di dalam mesin cuci. Tapi nyucinya jangan pakai mesin ya Mbak. Soalnya aku takut nanti mesin cucinya rusak. Mbak kan belum pernah ya nyuci pakai mesin cuci kan? Jadi Mbak, nanti nyucinya pakai tangan saja ya. Terus nyikatnya pelan-pelan aja Mbak. Nanti baju saya pada rusak. Oh iya dek, nanti Mbak cucikan ya. Iya Mbak, sekalian nanti tolong masakin ya Mbak. Bahan-bahan sudah ada kok di kulkas. Tinggal Mbak masak aja ya. Ya udah deh kalau gitu. Aku berangkat kerja dulu ya Mbak. Iya dek, hati-hati ya. Bu, kita ini baru juga pindah. Malah sudah disuruh nyuci, Bu. Gak apa-apa nak, namanya juga kita numpang di rumah orang. Ini adalah cara kita untuk berterima kasih sama Tante Nelly. Nak, makasih ya. Kalian sudah mau tinggal di sini. Nenek jadi nggak kesepian lagi. Karena sudah ada kalian di sini. Iya, Nek, Ibu, Bapak, sama Sari sudah tinggal di sini. Nenek kalau butuh apa-apa bilang sama Sari ya, Nenek. Iya Bu, makasih ya Bu. Kami sudah boleh tinggal di sini. Ya bolehlah. Kalian kan anak dan cucu ibu juga. Masa nggak boleh tinggal di sini sih? Iya Bu, makasih ya Bu. Iya nak. Sama-sama. Ibu malah senang sekali. Kalian tinggal di sini. Oh iya. Sari bobonya sama nenek aja ya. Biar nenek ada temennya ya. Boleh, Nenek. Sari mau bobo sama Nenek. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang Sari ambil baju Sari dulu ya. Biar Sari kamarnya sama nenek saja. Hei, orang miskin. Ngapain kamu di sini? Oh iya ya, aku lupa. Kamu sama ibumu babu baru di rumah ini kan? Sari, awas ya. Kalau kamu sok berkuasa di rumah ini memang rumah nenek. Tapi ingat, ibuku yang renovasi rumah ini sampai bisa sebagus ini. Jadi kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus patuh dengan ibuku dan juga aku. Ingat itu ya. Devi, aku nggak takut sama kamu ya. Aku memang miskin, tapi aku nggak mau tunduk sama kamu. Oh, jadi kamu berani sama aku ya? Awas aja aku bakalan ngadu sama ibuku. Ngadu aja sana. Aku nggak takut kok. Dasar manja. Bu, Bapak izin mau keluar dulu, mau cari-cari kerjaan. Siapa tahu ada rezeki kan Bu? Bapak mau cari kerja kemana Pak? Apa Bapak sudah ada tujuannya? Ya, kemana-mana saja Bu. Tapi Bapak mau coba ke pasar dulu. Siapa tahu ada kerjaan kuli panggul. Gak enak sama Nelly Bu. Udah berapa bulan kita tinggal di sini. Tapi Bapak belum juga ada penghasilan. Sekolah Sari saja, Nelly juga yang biayain. Bapak malu Bu, gak enak sama Nelly. Iya Pak, Ibu ngerti. Ibu juga bingung Pak, harus bagaimana lagi? Semoga Bapak lekas dapat kerjaan ya, biar kita bisa ngontrak rumah lagi. Iya Bu, doakan Bapak ya Bu. Ya Allah, mudahkan langkahku dalam mencari nafkah.
Oh iya, di situ ada gudang beras. Semoga saja ada butuh kuli panggul. Bismillah ya Allah, insya Allah ada rezeki hari ini. Permisi ya Pak, mohon maaf saya mau tanya, apakah di sini masih butuh kuli panggul Pak? Oh bisa Pak, kalau Bapak mau dan sanggup, Bapak bisa jadi kuli panggul kok. Kalau Bapak mau, saya bisa catat namanya. Maaf, ini dengan Bapak siapa ya? Alhamdulillah, nama saya Pak Ujang Pak. Oke Pak Ujang, Bapak bisa langsung kerja ya Pak. Beras-beras ini mau dipanggul ke area gudang sebelah sana ya Pak. Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih kembali Pak. Selamat bekerja ya Pak. Aduh, kasihan banget sih anak orang miskin ini. Pagi-pagi di hari libur nggak bisa nonton kartun ya. Makanya jangan jadi orang miskin dong. Aku memang miskin harta, Devi. Tapi aku nggak pernah miskin harga diri kayak kamu. Harga diri. Orang yang hidup dari belas kasihan masih ngomong harga diri. Lucu banget. Lebih lucu lagi orang yang rumahnya besar, tapi hatinya sempit dan kejam kayak kamu. Kalian itu di sini cuma bantu-bantu. Jangan merasa jadi keluarga. Tugas kalian ya dapur, cuci piring, beresin rumah. Kalau kami cuma pembantu, kenapa kalian takut kalau kami pergi? Kalau nggak betah, keluar aja. Orang miskin kayak kamu paling juga balik ke hidup susah. Aku nggak takut hidup susah, Devi. Aku takut hidup jadi manusia tanpa hati kayak kamu. Ingat ya Sari, di rumah ini kamu nggak ada apa-apanya. Iya, aku memang bukan siapa-siapa di rumah ini. Tapi satu hal pasti, aku bukan orang jahat yang menyakiti keluarganya sendiri. Ya, terserah kamu deh, dasar miskin. Aduh, kenapa rasanya aku nggak kuat ya Allah? Suami saya kenapa, Pak? Dan kenapa bisa jadi seperti ini? Gini Bu, Pak Ujang tadi datang ke gudang beras saya yang ada di pasar. Beliau mau kerja untuk menjadi kuli panggul beras. Saya juga nggak tahu kenapa Bu, tapi anak buah saya yang menemukan. Pak Ujang jatuh dan tertimpa beras yang beliau panggul Bu. Saya tahu alamat di sini, karena setiap kuli panggul saya selalu catat nama dan alamat mereka. Ini ada sedikit dari saya Bu, mohon diterima. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Sudah mau mengantarkan suami saya pulang. Bu, Bapak minta maaf ya Bu. Bapak malah nambah nyusahin Ibu. Gagal sudah impian Ibu. Kepengen ngontrak rumah, Bapak sudah nggak bisa kerja lagi Bu. Pinggul Bapak sudah nggak bisa digerakin lagi. Maafin Bapak ya Bu. Bapak istirahat ya, Pak. Bapak jangan banyak pikiran. Insya Allah Bapak bisa sembuh kok. Ya Allah, Nak. Ibu sedih sekali melihat keadaanmu, Nak. Ujang anakku, kamu harus kuat dan ikhlas ya, Nak. Ada istri dan anakmu yang selalu berada di sampingmu. Ibu akan selalu mendoakanmu, Nak. Sekarang kamu istirahat dulu ya, Nak. Nel, boleh Mbak mau ngomong sebentar sama kamu? Ngomong apa lagi sih Mbak? Jangan bilang, Mbak mau minta uang ya? Abang lagi sakit, Nel. Kami baru saja dapat musibah. Mbak boleh nggak pinjam sedikit uang untuk abang berobat, Nel? Sedikit menurut Mbak itu berapa sih Mbak? Aduh, udah lama juga loh kalian saya tampung di sini. Mbak tahu,
kami numpang di sini. Tapi ini buat berobat abang, Nel. Buat berobat? Sakit? Ya sakit aja sih. Nggak usah repotin orang dong. Belum lagi anak Mbak, Sari. Sekolahnya siapa yang bayarin? Seragam, buku, uang jajan? Mbak sangat bersyukur, Nel. Dan kami gak akan pernah lupakan itu. Mbak mau pinjam, Nel. Mbak bukan mau minta. Tolong kami, Nel. Kasihan abang kesakitan. Pinggulnya gak bisa digerakin. Pinjam? Emang Mbak bisa balikin? Suami sakit, Mbak nggak kerja. Gimana mau balikin uangnya? Jangan mimpi deh. Mbak bingung mau pinjam dengan siapa lagi. Abangmu lagi sakit, Nel. Mbak mohon, cuma kamu yang bisa bantuin abang. Saudara ya saudara, uang ya uang. Aku capek Mbak, rumah ini bukan rumah zakat. Mbak cuma mau minta tolong. Tolong itu ada batasnya. Mbak harusnya tahu dirilah. Udah dikasih tinggal gratis, masih aja berani nambah beban. Maaf ya, Nel. Mbak nggak pernah niat mau jadi beban, Nel. Tapi kenyataannya, Mbak itu beban keluarga. Sudah miskin, mau bertingkah pula. Ngapain sih pakai berobat segala? Tapi Nel, kamu kan yang nyuruh abang tinggal di sini. Ya emang sih, kamu kan miskin Mbak. Hidupmu susah. Kan lumayan aku jadinya nggak sewa pembantu lagi di rumah ini. Kamu kan juga aku kasih makan. Ya kamu juga harus mengeluarkan tenagamu dong. Sudah ya, sekarang kamu masak yang banyak. Teman-temanku mau datang. Ingat, masak yang enak. Jangan bikin aku malu. Dan jangan kebanyakan drama lagi. Sakit banget hatiku ya Allah. Akan aku ingat ini semua. Aku berjanji, aku akan menjadi anak yang sukses untuk ibu dan bapakku. Ingat ya tante, roda akan terus berputar. Di saat dewasa nanti, gak akan aku biarkan ibuku diinjak-injak. Aku berjanji, akan aku balas semuanya. Sari masih diam, masih menahan sakit melihat ibunya diperlakukan seperti pembantu dan ayahnya terbaring lemah setelah musibah kerja. Tak ada perlawanan hari ini, tak ada keadilan yang datang sekarang. Yang ada hanya luka dan janji yang ia simpan dalam hati. Dan saat hari itu tiba, semua yang meremehkan akan tahu bahwa anak kecil yang mereka anggap tak berarti akan menjadi alasan mereka menyesal seumur hidup. Bu, ayo kita pindah saja dari sini, Bu. Sari, kasihan lihat ibu diperlakukan seperti ini sama Tante Nelly. Sari sakit hati, Bu. Kita mau kemana, nak? Bapakmu lagi sakit. Kalau kita pindah, siapa yang ngurusin nenek? Kasihan nenek, nak. Ibu bingung, nak. Ibu gak punya pegangan uang sama sekali. Sari bisa kerja kok, Bu. Sari berhenti sekolah saja, Bu. Biar Sari yang cari uang. Sari, dengarkan ibu. Kamu anak ibu satu-satunya. Kamu harapan terbesar ibu, nak. Ibu mohon kali ini kamu dengarkan ibu. Ibu mohon, nak. Kamu belajar yang pintar. Kita harus sabar dengan keadaan kita yang seperti ini. Ibu ikhlas, nak. Kalau ibu diginikan sama Tante Nelly. Yang penting kamu bisa sekolah yang tinggi. Biar kamu jadi anak yang sukses ya. Tapi Bu, kita bisa kok cari uang di luar sana. Daripada kita diginikan terus sama Tante Nelly. Sari, dengarkan ibu. Kita memang bisa pergi dari sini. Tapi ingat, ada nenek yang harus kita rawat. Nenek punya banyak kebutuhan, nak. Obat-obatan buat nenek, makanan yang sehat buat nenek. Dan ibu gak bisa ngasih itu semua ke nenek. Kita bisa saja gak peduli dengan nenek. Tapi gimana perasaan nenek, nak? Nenek itu orang yang baik. Dia sayang sama ibu dan Sari. Kalau kita pergi pasti nenek sedih dan jatuh sakit. Biarlah kita jalani ini, nak. Ibu doakan kamu. Insya Allah Sari jadi anak yang sukses ya. Pak, alhamdulillah Sari sebentar lagi lulus sekolah, Pak. Doakan Sari ya, Pak, biar bisa kuliah.
Maafin Bapak ya nak. Selama ini Bapak nggak bisa menghidupi kalian. Bapak rasanya seperti manusia yang tidak berguna. Bapak malu nak. Selama ini kamu tidak mendapatkan peran Bapak. Bapak nggak bisa ngebahagiain ibu sama kamu nak. Bapak minta maaf ya nak. Sudah, Pak. Bapak jangan berpikiran seperti itu lagi ya, Pak. Yang penting, Bapak selalu doakan Sari ya. Bapak selalu mendoakanmu nak. Insya Allah hidupmu bahagia ke depannya. Sudah belum nih nangis-nangisnya? Cengeng banget sih jadi orang. Gitu aja pakai nangis segala sih. Kamu juga Sari, sok banget sih. Mau pakai kuliah segala. Orang miskin kayak kalian itu duit dari mana buat kuliah? Heran banget sih. Mimpimu itu terlalu ketinggian. Hati-hati. Kalau jatuh sakit banget loh. Kamu tuh juga bang. Apa nggak capek tiduran terus? Oh iya ya. Aku lupa. Kalau kamu sudah cacat ya bang. Kalau kamu sudah ngerasa nggak berguna lagi bang. Metong aja deh. Nggak usah kelamaan hidup. Gak guna juga, ngabis-ngabisin beras aja. Ya Allah, Tante. Kok bisa sih Tante ngomong kasar begitu? Istighfar, Tan. Bapakku ini saudara Tante loh. Masa bodoh, punya saudara taunya nyusahin aja. Sudah ya, sekarang kalian masak. Temenku Tante Rina mau datang. Itu cucian juga sudah nungguin di keranjang. Gak usah drama terus, muak banget aku liatnya. Tante Rina mau datang lagi. Aku harus keluarkan jurus andalanku. Maaf ya, Tan. Kamu masak yang enak ya, Sari. Dan jangan lama-lama, Tante sudah lapar nih. Enak juga ya si Nelly ini. Bisa dapat pembantu gratis, gak perlu keluar banyak uang. Mana 2 orang sekaligus lagi? Aduh, Tante Rina cerewet banget sih, Tan. Jangan berisik deh. Sari kan jadi gak konsen masaknya. Loh Sari, kamu kok berani ngomong gitu sih sama Tante? Sekarang kamu mulai berani ya? Mentang-mentang kamu sudah besar, udah mulai berani ngelawan Tante ya? Gak gitu sih. Maksudnya, Tan, jangan marah dong. Nanti hilang cantiknya loh. Tapi, Tante cantik banget loh, Tan. Bajunya motifnya cantik, terus pakai kalungnya serasi banget loh, Tan. Kayak masih anak muda gitu. Oh jelas dong, Tante kan memang masih muda. Selera Tante aja yang masih fresh-fresh. Hehehe. Ini deh, ada duit buat kamu. Iya, jangan kasih tahu Tante Nali ya, Sar. Nanti kamu kena marah sama dia. Kamu tahu sendiri kan, tantemu itu singa padang pasir. Bisa bahaya banget kalau dia lagi ngamuk. Ya udah deh, Tante tunggu di depan ya. Makasih banyak ya, Tante Rina yang cantik. Iya sayang, sama-sama ya. Syukur alhamdulillah, Bu. Sari dapat beasiswa kuliah. Seneng banget Sari, Bu. Impian Sari akhirnya bisa terwujud. Alhamdulillah ya nak. Terima kasih. Kamu sudah bertahan sampai di titik ini. Insya Allah, kamu bisa mengangkat derajat ibu dan bapak ya nak. Iya, Bu. Doakan selalu Sari ya, Bu. Kurang ajar. Kok bisa sih anak itu bisa seberuntung itu? Tapi memang kuakui sih, Sari memang anak yang cerdas. Beda dengan anakku Devi. Oh, beneran gak bisa dibiarin nih. Devi juga harus kuliah. Devi juga harus kuliah di kampus yang ternama. Anakku gak boleh kalah dong sama si miskin itu. Devi, persiapkan dirimu ya. Kamu harus kuliah, biar ibu yang carikan kamu kampus yang ternama. Ibu gak mau kalau kamu kalah saing sama si miskin itu. Pokoknya kamu harus siapin semuanya. Tiba-tiba banget sih, ngebet banget mau kuliahin Devi, Bu. Males banget kuliah, Bu. Devi udah males banget mikir. Belajar capek, Bu.
Devi mau bebas aja, Bu. Males banget mikirin ini itu. Mending keluyuran sama temen-temen daripada harus belajar terus. Gak, pokoknya kamu harus kuliah. Titik. Bersihkan kamarmu ini. Jorok banget sih jadi cewek. Atau suruh si miskin itu beresin kamarmu. Miskin, bersihkan kamarku sekarang. Ya Allah, semoga suatu hari nanti aku bisa punya kamar sebagus ini dan membawa orang tuaku tinggal di rumahku sendiri. Bapak, Ibu, Sari berangkat kuliah dulu ya. Doakan Sari ya. Ini hari pertama Sari masuk kuliah. Iya nak, Bapak selalu mendoakan kamu nak. Sari, kamu jangan lupa baca doa sebelum belajar ya nak. Insya Allah kamu dimudahkan dalam proses belajarmu. Hati-hati di jalan ya nak. Iya Bu, Sari berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Tak ada lagi tangis yang disembunyikan di balik senyap. Hari itu, Sari akhirnya menggenggam kabar yang mengubah hidupnya. Beasiswa kuliah ia dapatkan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhannya. Sari pergi kuliah dengan berjalan kaki. Pulang pun dengan langkah yang sama pelan, lelah, tapi penuh tekad. Sari menjalani hari-harinya dengan langkah yang tak pernah malas. Ia berangkat kuliah dengan satu tujuan, yaitu mengubah nasib. Bukan untuk membalas hinaan, bukan untuk membuktikan diri pada Tante Nelly, tapi melainkan untuk satu impian sederhana, membawa ibu dan bapaknya keluar dari rumah yang tak pernah memberi rasa pulang. Bagi Sari, pendidikan bukan sekedar jalan menuju sukses, tapi melainkan pintu kebebasan bagi keluarganya. Sementara itu, Devi berjalan di jalan yang berbeda. Namanya terdaftar di kampus ternama. Bukan karena perjuangan, tapi melainkan karena uang yang dikeluarkan ibunya tanpa hitung. Namun bangku kuliah tak pernah benar-benar ia duduki. Hari-harinya habis di kafe, tertawa, berfoto, dan bersenang-senang bersama laki-laki yang Devi bucinin. Ia pulang membawa alasan palsu, bernama tugas kuliah, meminta uang dengan wajah polos. Padahal langkahnya selalu menuju kesenangan, bukan masa depan. Satu berjuang dengan kaki yang lelah, yang lain menghabiskan waktu dengan uang yang tak ia hargai. Dan hidup tak pernah keliru untuk mencatat semua perbedaan itu. Bu, Devi pusing banget ini loh. Tugas Devi banyak banget, Bu. Devi minta uang dong, Bu. Soalnya banyak banget yang mau diiniin. Apa sih namanya? Adalah pokoknya, Bu. Devi minta uang dong, Bu. Devi mau buru-buru nih. Udah ditungguin sama temen-temen loh. Iya, ini uangnya. Kuliah yang benar ya, Dev. Jangan bikin ibu malu. Sudah pergi sana. Selesaikan tugas-tugasmu ya. Belajar yang pintar. Jangan mau kalah sama si miskin itu. Wah, keren banget nih kaosnya. Sayang, mau dong. Kaosnya ya, yang putih itu loh. Cakep banget sayang. Udah lama banget, aku pengen kaos yang begini. Beliin dong sayang. Ambil aja sayang, kalau kamu mau. Tuh yang hitam tuh juga cakep loh. Wah, makasih ya sayangku. Ini juga loh sayang, sepatunya cakep-cakep banget. Aku mau ya. Iya, boleh dong. Pilih aja yang kamu suka. 2 pasang ya sayang, kan sekalian. Mumpung kita di sini. Iya, Beb. Apa sih yang gak buat kamu? Ambil aja, Beb. Yang kamu suka ya.
Loh, itu kok kayak Sari ya? Sari, tunggu dulu. Ini Tante Rina. Kamu dari mana, Nak? Kok jalan kaki? Tante Rina. Sari baru pulang kuliah, Tan. Tante lagi nongkrong di sini ya? Ayo kita masuk dulu di dalam. Sudah lama kita nggak ketemu. Tante kangen banget sama kamu loh, Nak. Oh, jadi kamu dapat beasiswa terus kuliah di kampus seberang sana. Udah berapa semester, kok Tante nggak pernah ngeliat kamu lewat sini ya? Ya mungkin belum saatnya ketemu, Tan. Hehe. Tante, kok nggak pernah ke rumah lagi sih, Tan? Tante pusing sama singa padang pasir itu. Kamu tahu nggak, Nak? Nelly itu marah sama Tante loh. Gegara Tante nasehatin, suruh tinggalin berondongnya itu. Sudah tahu mau kondo masih aja dipertahanin. Itu sekarang dia lagi pusing tuh, habis ditipu sama berondongnya. Sari, mau nggak nih kamu kerja di kafe Tante? Lumayan loh, Nak, buat uang jajan kamu. Waktunya fleksibel aja, ngikutin jadwal kuliah kamu aja. Gimana nih kira-kira? Mau dong, Tan. Alhamdulillah. Kalau bisa, Tan. Sari mau banget loh. Ya udah, sekarang kamu makan dulu ya. Habis itu kita bicarakan lagi. Bu, Devi nggak bisa pulang, Bu. Devi masih banyak tugas kuliah yang belum selesai. Kamu di mana ini, Dev? Devi di rumah temen, Bu. Lagi di rumahnya Viola. Kamu tuh sudah 3 hari loh. Belum ada pulang ke rumah? Ya, maaf, Bu. Tugas Devi banyak banget. Ini aja ada tambahan tugas lagi. Kirimin Devi uang lagi, Bu. Devi kehabisan uang nih. Kepake buat tugas-tugas kuliah. Iya, Ibu kirimin. Awas aja, kalau kamu nggak belajar ya. Iya, Bu. Iya. Ibu, loh. Kenapa Ibu nangis, Bu? Sari, kamu harus ikhlas ya, Nak. Bapakmu sudah berpulang, Nak. Apa, Bu? Bapak sudah meninggal. Hari itu, langkahnya terasa ringan karena akhirnya dia mendapat pekerjaan. Satu-satunya yang ingin pertama kali ia kabari adalah bapaknya. Namun takdir lebih cepat dari kabar bahagia itu. Kabar baik yang ingin dia ucapkan bukan disambut suara hangat, melainkan kabar yang menghancurkan segalanya. Bapaknya telah pergi untuk selamanya. Dunia Sari seakan runtuh dalam 1 detik. Air mata jatuh, bukan karena sedih semata, tapi karena kebahagiaan yang tak sempat dibagi. Hari-hari berikutnya, ia jalani dengan tubuh yang hidup, namun hati yang mati perlahan. Belum genap 40 hari kepergian bapaknya, takdir kembali menghantam tanpa ampun. Neneknya, orang yang selalu menguatkannya dalam diam, ikut menyusul meninggalkan dunia ini. Ibu, sekarang kan nenek sama bapak sudah nggak ada. Gimana kalau kita ngontrak rumah aja, Bu? Kita buka lembaran baru lagi. Iya, Nak. Tapi kita harus ngomong dulu sama tantemu ya. Jangan lupa ucapkan banyak terima kasih. Oh, kalian mau pindah ya? Bagus deh kalau gitu. Berarti kan kalian sadar diri ya. Lagian juga aku sudah nggak butuh tenaga kalian lagi kok. Iya, Tante. Kami izin pamit ya. Terima kasih atas semuanya, Tan. Nelly, Mbak ucapkan banyak terima kasih ya, Dek. Ya udah, sana-sana. Aku udah lama muak juga dengan kalian. Kalau bukan karena ibu saja, sudah lama kuusir kalian. Melihara kalian itu bikin habis uangku saja. Sudah, jangan pernah lagi kalian injakan kaki di rumah ini lagi. Palingan juga kalian di luar sana jadi gembel. Ingat ya, aku bukan keluarga kalian lagi. Persaudaraan kita sudah putus. Sekarang kalian pergi dari sini. Aku mau bongkar kamar kalian ini. Aku jijik. Tante, ingat, jangan terlalu sombong, Tante. Roda itu berputar. Dan Allah gak pernah tidur. Halah, terserah. Ibu Sari minta maaf ya. Sari cuma bisa sanggup ngontrak kamar petakan yang keadaannya begini, Bu. Gak apa-apa, Nak.
Ibu malah senang lagi. Kita bisa hidup tenang berdua. Iya, Bu. Insya Allah, minggu depan Sari wisuda. Semoga setelah itu, Sari bisa dapat kerjaan yang bagus ya, Bu. Insya Allah ya nak, ibu selalu mendoakanmu. Devi, kamu kemana nak? Kamu sudah jarang sekali pulang ke rumah. Ya Allah, aku bingung. Keadaanku sudah nggak kayak dulu lagi. Utangku sudah menumpuk di mana-mana. Anakku nggak pernah pulang. Aku kesepian ya Allah. Kenapa hatiku rasanya sangat sesak sekali ya? Waktu akhirnya menjawab segalanya. Sari lulus kuliah dengan nilai yang membanggakan. Ia diterima di perusahaan besar dengan jabatan baik dan gaji yang tinggi. Hasil dari perjuangan yang tak pernah berhenti. Sementara itu, Devi menghilang entah kemana. Tak pernah pulang, tak pernah memberi kabar. Dan di rumah yang dulu penuh kesombongan, ibunya kini terbaring sakit, ditemani penyesalan dan rasa sepi. Kenapa ibu menangis, Bu? Ibu bangga sama kamu nak. Akhirnya kita bisa melewati semua ini dengan akhir yang indah. Ibu juga ingat bapak dan nenekmu nak. Seandainya mereka masih hidup, pasti mereka sangat bangga terhadapmu. Iya, Bu. Kita doakan saja bapak dan nenek ya, Bu. Sekarang, ibu jangan sedih lagi ya. Ayo deh, kita jalan. Jalan, Bu. Sari sudah lama nggak ketemu sama Tante Rina, Bu. Masya Allah ya, Bu. Sari sudah bisa beli mobil sendiri. Pokoknya ya, Bu, kita harus jalan-jalan terus ya. Yang penting, pas Sari libur kerja ya, Bu. Pokoknya ya, apa yang ibu mau, ngomong aja ya. Nanti Sari yang belikan. Sari sayang banget sama ibu. Ibu sehat terus ya, panjang umur. Biar Sari bisa ngebahagiain ibu. Masya Allah nak, kamu cantik sekali ya. Beda banget sama yang dulu loh. Iyalah Tan, Sari kan perawatan. Hehehe. Gila, cakep banget kamu nak. Mbak Yuli juga cantik banget loh. Auranya juga sudah jadi aura orang kaya gitu. Sari jadi senang loh Tan. Hehehe. Iya nih. Tante apa kabar nih? Alhamdulillah sehat nak. Kamu sudah tahu nggak sih? Kabar Tante Nelimu itu. Sekarang dia sakit loh. Utangnya di mana-mana. Usahanya sudah bangkrut. Terus yang lebih parah lagi, si Devi sudah nggak pernah pulang. Kemarin itu Tante ada sempat jenguk bentar sih. Kasian banget loh. Dia di rumahnya cuma tinggal sendirian. Mana rumahnya mau disita bank loh. Tante itu sebenarnya kasihan sama si Nelly itu. Tapi mungkin ini sudah jadi hukuman buat dia. Karena udah zolim sama saudaranya sendiri. Tante biar galak kayak begini. Tapi Tante sayang loh sama keluarga Tante. Gak kayak si Nelly itu. Devi, kemana saja kamu nak? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Ibu kesepian loh nak. Ibu sudah bangkrut nak. Rumah disita bank. Ibu cuma punya waktu 3 hari. Setelah ini, ibu bingung mau kemana. Bu, aku gak terima kalau kita miskin, Bu. Devi gak mau jadi gembel. Ya terus, kita mau minta tolong sama siapa? Sudah saatnya si miskin itu balas budi sama kita. Waktu itu, Devi lihat Sari dan ibunya di kafe Tante Rina, Bu. Sari naik mobil, Bu. Mereka sudah jadi orang kaya. Sekarang kamu pergi ke rumahnya. Suruh dia tebus rumah ini di bank. Memang betul sudah saatnya mereka balas budi. Aku nggak rela kalau mereka lebih kaya dari aku. Sari, aku kesini mau nagih balas budimu ke aku dan ibuku. Dulu kamu miskin kan? Sekarang kamu jadi orang kaya. Sudah waktunya kamu balas budi ke kami. Sekarang kamu ke bank. Terus tebus sertifikat rumahku. Aku dan ibuku nggak mau jadi gembel. Kalau rumahku diambil bank, kami mau tinggal di mana? Apalagi sekarang aku lagi hamil.
Aku nggak mau tinggal di rumah pacarku. Aku jijik banget. Hamil, pacar. Ya Allah, Dev. Bisa-bisanya kamu seperti ini. Kamu nggak usah banyak bacot deh, Sari. Itu urusanku. Sekarang tugasmu tebuskan sertifikat rumahku. Kamu tuh siapa, Dev? Tiba-tiba datang nyuruh tebus utang ibumu di bank. Apa kita saudara? Kamu gak mau hidup di rumah pacarmu atau dimanapun. Sekarang, itu bukan urusanku. Sari, kamu kok ngomong begitu sih? Mentang-mentang sudah kaya, kamu sudah merasa sombong. Bukannya kebalik ya? Coba lihat dirimu, Dev. Sudah miskin, masih aja sombong dan angkuh. Aku gak punya utang budi apa-apa sama kamu. Dan ingat, kamu mau tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Harusnya kamu tuntut dong pacarmu itu. Minta tanggung jawabnya. Jangan kamu limpahkan ke aku. Itu bukan urusanku. Ya udah, aku tinggal sama kamu aja ya, Sari. Seperti dulu kamu tinggal di rumahku. Sekarang aku tanya. Kamu mau tinggal di rumahku kan? Apa kamu bisa masak? Nyuci baju? Bersih-bersih? Loh, kok kamu jadikan aku pembantu sih? Kita kan saudara. Ya dong, kamu kan miskin, jadi kamu harus berikan tenagamu. Itu kata ibumu dulu, terhadap kami. Aku gak pernah lupa, Dev. Kamu bisa pulang sekarang. Aku ada urusan yang lain. Ingat, Dev, apa yang kau tanam, itu juga yang kau tuai. Bu, ayo kita ke rumah Tante Nelly. Sari mau selesaikan balas budi itu sekarang. Mana sertifikat rumahku? Kamu sudah tebuskan kan? Sini bos, sini. Aku mau simpan. Tante, kamu itu sudah sakit dan miskin. Gak usah ngegas gitu ngomongnya. Halah, sok banget kamu ya. Mentang-mentang sudah jadi orang kaya. Mana sini sertifikat rumahku? Ya, masih ada di bank lah, Tan. Loh, aku kira sudah kamu tebus. Sari, ini sudah waktunya kamu balas budi ke Tante ya. Tante mau nagih semua apa yang Tante kasih ke kalian. Apa yang Tante kasih ke kami, Tan? Dulu kalian kan, aku yang kasih makan, aku yang sekolahkan kamu. Sekarang gantian kalian lagi yang merawatku dan tebus sertifikat rumahku. Oh gitu, Tante lupa ya. Sebenarnya kami sudah balas itu semua dengan tenaga kami. Dan kami nggak punya utang budi apa-apa sama Tante. Saat sekolah pun, aku selalu dapat beasiswa. Dan ingatan, waktu bapakku sakit, Tante nggak mau sama sekali peduli dengan bapakku. Tapi kalau Tante anggap itu balas budi, oke, Sari akan bayar Tan. Uang kontrakan rumah yang dulu bapak pinjam ke Tante, Sari akan bayar. Dan sertifikat rumah ini, Sari akan tebus Tan. Tapi rumah ini akan jadi milik Sari. Tante lupa, ini adalah rumah nenek. Dan di sini juga ada hak bapak Sari. Tante nggak usah bingung mau tinggal di mana. Sari akan taruh Tante di panti jompo. Sari yang akan biayain itu semua. Tante nggak usah tinggal sama Devi. Hidupnya juga susah. Dia hamil sama pacarnya, tapi belum dinikahi. Entah sekarang dia berada di mana. Apa Devi hamil? Iya, Tan. Selamat ya. Sebentar lagi Tante jadi seorang nenek. Tolong nak, kamu jangan begini sama tantemu sendiri. Gimana ya, Tan? Sari kan sudah pernah bilang, roda kehidupan itu terus berputar. Aku bukan Sari yang dulu lagi. Aku adalah Sari yang Tante bentuk dari hasil perlakuan Tante ke aku. Sekarang Tante kemasi barang-barang Tante. Nanti ada orang panti jompo yang akan jemput Tante. Sari, permisi dulu, Tan. Hidup akhirnya menunjukkan keadilan. Sari yang dulu diremehkan, kini sukses dan mampu membahagiakan ibunya. Tante Nelly jatuh sakit, bangkrut, dan kehilangan rumah yang dulu dibanggakan. Devi menanggung akibat pilihannya sendiri. Hamil, tanpa kepastian, bingung mencari arah. Saat bantuan diminta, Sari memilih adil. Sertifikat itu ia tebus, tapi tak ia berikan, karena di sana ada hak ayahnya yang dulu diabaikan.
Sari belajar, kebaikan bukan tentang mengalah tanpa batas, tapi tentang menjaga martabat dan keadilan. Kini Sari hidup bahagia bersama ibunya, karena pada akhirnya, hidup selalu membalas, sesuai dengan apa yang pernah kita perbuat. Makasih ya guys, selalu setia menonton, sehat selalu buat kalian ya. Sampai jumpa lagi.